Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jidan Catur dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang tugas 3 analisis visualisasi data tentang aplikasi analisis visualisasi data interaktif. Jadi yang pertama kita load dulu library yang akan digunakan, serta untuk mengimpor data kita pastikan bahwa file tersebut ada di folder yang kita gunakan juga. Nah, jika kita run, dia akan muncul dan itu berarti berhasil mengimpor data tersebut. Selanjutnya pada proses kedua, kita akan membuat sebuah UI atau tampilan aplikasi web. Jika kita running maka dia berhasil. Selanjutnya kita membuat server, lalu kita jalankan aplikasi. Jika sudah bisa dijalankan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, aplikasi visualisasi data interaktif, analisis cuaca. Kita bisa pilih variabel yang mau kita gunakan, suhu maksimum, suhu minimum terhadap evaporasi, terhadap hujan. Kita juga bisa memilih jenis visualisasinya seperti scatter plot, line plot, bar plot, dan juga di situ terdapat tabel data cuaca yang kita gunakan. Pada menu scatter plot ini, suhu maksimum atau max temperatur menjadi sumbu X. Terlihat bahwa persebaran titik data mengikuti pola linier yang condong mendaki dari kiri bawah ke kanan atas. Garis tren berwarna merah menunjukkan hubungan regresi yang positif. Grafik ini membuktikan bahwa suhu maksimum berkorelasi positif dengan penguapan, yaitu semakin terik atau tinggi suhu udara di maksimum di suatu hari itu, maka laju penguapan air di lingkungan tersebut akan cenderung semakin meningkat secara linier. Selanjutnya pada grafik line plot, suhu maksimum terlihat adanya pola naik turun yang dinamis pada suhu maksimum dari hari ke hari. Ini menggambarkan sifat ketidakpastian kondisi atmosfer harian, namun tetap berada dalam rentang normal, yaitu mayoritas di atas 15 hingga 30 derajat. Lalu selanjutnya kita ke bar plot suhu maksimum. Terlihat di sini rata-rata suhu maksimum pada hari yang tidak hujan atau jauh lebih tinggi dibandingkan pada hari yang hujan. Secara hal ini sangat masuk akal karena saat hari hujan, tutupan awan memblokir radiasi matahari langsung ke permukaan bumi, sehingga suhu udara maksimalnya menjadi lebih rendah atau sejuk. Kali ini kita berpindah ke suhu minimum. Di sini grafik scatter plot suhu minimum dengan penguapan. Grafik ini menunjukkan bahwa suhu minimum memiliki korelasi positif terhadap penguapan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dalam kondisi suhu terendah harian yang biasanya terjadi pada dini hari atau waktu subuh, nilai suhu minimum yang lebih hangat tetap memberikan kontribusi energi termal yang mendorong terjadinya laju penguapan air di udara secara linier. Pada line plot suhu minimum, grafik garis ini memberikan pemahaman kepada kita mengenai konsistensi batas bawah suhu harian. Berbeda dengan garis tren suhu maksimum yang berada di skala tinggi, grafik garis suhu minimum ini memperlihatkan fluktuasi batas bawah suhu udara yang mayoritas bergerak stabil pada rentang nilai yang lebih rendah, yaitu pada 5 hingga 15 derajat Celcius. Pada bar plot, suhu minimum ini menunjukkan fenomena fisis yang sangat menarik, di mana rata-rata suhu minimum pada saat hari hujan yang ditunjukkan dengan yes justru cenderung sedikit lebih tinggi atau relatif hangat dibandingkan pada saat hari tidak hujan
Hal ini terjadi karena pada malam atau dini hari menjelang hujan, lapisan awan tebal bertindak sebagai selimut atmosfer yang merangkap radiasi gelombang panjang bumi atau panas bumi agar tidak lepas keluar angkasa, sehingga suhu minimumnya tidak turun terlalu drastis. Selanjutnya kita berpindah ke curah hujan atau rainfall. Pada scatter plot ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang tidak searah antara curah hujan dan penguapan. Secara logika sains, hal ini sangat akurat karena pada hari-hari dengan curah hujan yang tinggi, kelembapan udara di atmosfer meningkat drastis hingga mencapai titik jenuh. Tingginya kandungan air di udara dan minimnya sinar matahari langsung membuat laju penguapan air justru menurun secara drastis atau menjadi sangat rendah. Pada line plot curah hujan ini menggambarkan karakteristik data curah hujan harian yang bersifat sporadis atau tidak terjadi setiap hari. Lonjakan grafik ke atas secara interaktif menunjukkan tanggal atau hari-hari ekstrim saat terjadi hujan lebat. Sementara garis yang mendatar di angka 0 menunjukkan periode hari-hari kering atau tidak terjadi hujan sama sekali. Pada bar plot curah hujan ini, grafik komparasi rata-rata ini memvalidasi keakuratan data di dalam project ini. Di saat hari berkategori hujan atau yes, nilai rata-rata akumulasi curah hujannya sangat tinggi. Sebaliknya di saat terang atau no, rata-rata curah hujannya bernilai mendekati 0. Grafik ini mengonfirmasi bahwa pengelompokan reaktif yang dilakukan oleh server Shiny kita ini bekerja dengan baik sesuai kondisi cuaca real di lapangan. Selanjutnya kita ke variabel penguapan. Di sini pada scatter plot penguapan ini menunjukkan hubungan korelasi linear positif yang sempurna. Hal ini membuktikan keakuratan logika pemrograman pada aplikasi Shiny ini, di mana variabel yang diuji terhadap dirinya sendiri pasti akan menghasilkan nilai yang identik dan konsisten pada setiap titik observasi data cuaca. Lalu pada line plot penguapan atau evaporasi, grafik ini merepresentasikan pola siklus penguapan harian, di mana kita dapat melihat secara interaktif bagaimana laju penguapan air di alam tidak pernah konstan. Ada hari-hari di mana penguapan sangat rendah, mendekati 0 bahkan, yang biasanya bertepatan dengan hari mendung atau hujan. Lalu juga ada hari-hari di mana grafiknya melonjak tinggi, di mana itu menandakan cuaca sedang sangat terik dan kering. Lalu pada bar plot penguapan ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai penguapan pada hari tidak hujan atau no jauh lebih tinggi dibandingkan pada hari terjadinya hujan. Secara fisik, tingkat penguapan dikendalikan oleh intensitas matahari dan suhu udara. Jika hari tidak hujan, matahari bersinar penuh sehingga memicu penguapan yang tinggi. Dan juga sebaliknya, saat hari hujan, suhu udara cenderung turun dan udara menjadi sangat lembab, sehingga menekan laju penguapan air di lingkungan tersebut. Sekian pembahasan yang saya lakukan pada tugas 3 analisis visualisasi data. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.